Udah nih, sampai sini jawabannya. Lanjut ke contoh kedua. Nah, coba ini. Bu. Coba Rido baca Rido. Gambarlah grafik Y sama dengan min 2, 1, X min 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ini Penyelesaian. Ini min setengah X, salah. Oh, min setengah X. Oke, ganti dulu. Ini tuh persamaan garisnya. Sama aja seperti sebelumnya. Kita misalin Y-nya sama dengan 0. Didapat Y sama dengan 0. Y sama dengan min setengah X dikurang 1. Substitusi nilai Y-nya sama dengan 0. Nih, 0 sama dengan min 1/x dikurang 1. Paham belum? Karena kita mau mencari nilai X-nya, kita mau cari nilai X-nya nih. Berarti ruas ini cuman ada min setengah X-nya kan? Cuman ada ini aja. Iya enggak? Paham belum? Kita mau nyari nilai X nih. Sedangkan di sini masih ada min setengah X dikurang 1. Biar ini hanya min setengah X, berarti min 1 diapain? Biar hasilnya 0. Ternyata min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 berapa? 2. 1. Min 1 tambah 1. Kamu punya utang 1.000. Positif 1, Bu. Kamu punya utang 1.000. Bayar 1.000. Lunas nggak utangnya? Lunas. Ini 0. 0. Ada kan? Nah, di ruas ini begitu juga. 0 ditambah 1 berapa? Mau tambah 1 sama 1. 1, Bu, 1. Ya. Berarti nih 0 tambah 1. Setiap jawaban harus pakai ini ya. Substitusi nilai Y. Tambahkan kedua ruas oleh 1. Nih 2 ruas. 1 tambah 1. 1 tambah 0, 1. Min setengah X dikurang 1 tambah 1. Negatif 1 ditambah 1, 0. Jadi di sini nggak usah ditulis. Untuk mencari nilai X-nya, di sini ada nilai berapa? 2. Iya enggak? Kita kalikan kedua ruas oleh negatif 2. Berarti gini, min 1/2X. X-nya berapa tadi? Min 2. Kita kalikan dengan min 2. Berarti min 2/2. 1. Paham belum? Min 1. Apa nih? Negatif 2 Paham belum? sama. Ini kan udah nih. Ini udah paham belum sampai sini? Ke bawah sini. Paham, Bu. Nah, kita mau cari nilai X-nya. Sedangkan di sini masih ada min setengah. Biar di sini 1. Tunggu, ada yang mau join. Biar di sini jadi X, kita kalikan min 2. Min 1 dikali min 2. 1 dikali min 2. Nih. 1 ini kita kalikan min 2. Plus 2. Min 2 kan? Per 2X. Ya. Min 2 bagi 2. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 dikali negatif. 1. Berarti 1X kan? 1X sama Iya. aja berapa? Sama aja.
1x sama dengan X. Ini. X ya. Berarti X sama dengan, ini tadi satunya juga dikalikan min 2. 1 dikali negatif 2. Paham belum? Bingung ya? Enggak. Lagi memahami aja. Coba pahamin dulu. Yang lain ada pertanyaan? Sembari dicatat ya, biar kalian paham juga kenapa bisa ini. Atau enggak nanti boleh diulang-ulang lagi, saya masukin ke YouTube lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Malah promosi. Belum. Kalau udah saya lanjut nih. Kan didapat X sama dengan min 2. Berarti titik potong sumbu X adalah, X-nya tadi berapa? X-nya tadi 1 jadi 0. Ini X ini. Kan hasilnya langsung. X-nya Ridho. Apa, Bu? Kenapa? Kenapa? Lu nyoret, Dok. Lu nyoret. Nyoret. Itu gimana sih? Kamu ngerti dah? Sama. Kok bisa kecoret gitu dah? X-nya Sama. min 2,0. Min 2-nya dari sini, dan 0-nya yang kita Padahal lagi nge-zoom, Cuk. yang kita misalkan. Kalau Y-nya kita misalin Nyoret. 1, berarti di sini jadi 1. Paham belum? Aduh. Paham. Paham belum sampai sini? Halo? Iya. Ya, sedikit-sedikit lah, Bu. Nanti kan bisa diulang lagi. Boleh dilanjut? Sila. Boleh. Kalau mencari nih, pokoknya lihat soalnya. Kan ditanya grafik, diketahuin grafik ini, Y sama dengan min X, min setengah X dikurang 1, dengan menentukan titik potong. Berarti ditanya tuh titik potong aja. Boleh salah satu titik potong tuh yang ini, seperti ini nih. Ya. Titik potong tuh seperti ini, 2 dan 3, 0, min 5, 1, negatif 1. Itu namanya titik potong. Ini kita disuruh cari titik potongnya dulu dari persamaan grafik ini. Paham belum sini? Ridho, suaranya, Dok. Paham belum sampai sini? Kalau ngebedain suara, saya anggap paham ya. Ya. Paham, Bu. Yang lain gimana? Min 1. Aduh, suaranya dong. Ini masa bertiga doang yang jawab? Yang jawab bertiga mulu, Cewek-cewek Ridho. paham belum? Halia mana nih Halia nih? Nandra, paham belum? Zaidan, Sabto, Nabila, paham belum? Paham, Bu. Pahamin aja. Sebenarnya niat join doang atau niat belajar sih? Iya, niat join doang tuh biar dapat nilai. Kalau Kalau gue belum gini, ntar gue dipahami, diancem nih. gimana Gue ya? diancem apa-apa nih. Soal Gue soalnya gini, diancem nanti. apa-apa nih. Niat ngerjain, intinya asalkan ngerjainnya kagak nyontek. Join niat belajar tapi ngerjain juga Bu, nyontek. itu Bu, hapus Bu yang coretan saya Bu. Kok coret sih Bu? Apa dari Pura-pura nggak tahu kali Ridho. Dari Legedo. Ridho Mana pura-pura sih? nggak tahu kali ya. Lanjut. Orang kepencet Bu.
Lanjut. Ini gua nggak bisa nih, Ril. Dok, nggak bisa, Dok. Hapus, Nih, Dok. contoh kedua. Ayo, Oh, udah bacakan udah dulu. hapus. Nanti dulu ngomongnya. Yang kedua, gambarlah grafik Y. Ini min setengah X ya. Kan tadi ditanya titik potong. Sekarang disuruh gambar grafiknya pakai koordinat kartesius. Nah, tadi dapat titik potongnya, kita misalin lagi. Titik potong Y. X-nya kita misalkan 0. Substitusi nilai X-nya. X-nya berapa tadi? X-nya berapa tadi? Nih. Nah, Nilai Nol dia. X dan Y kita misalin Nol. 0, tapi harus salah satu. Misalnya X-nya 0, Y-nya kita cari. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya yang kita cari. Seperti ini. Kebalikannya ya. Kalau ini, X-nya tuh 0. X-nya 0, kita substitusi. Y sama dengan negatif setengah, X-nya 0 dikurang 1. Min setengah dikalikan 0 berapa? Min setengah dikali 0 hasilnya berapa? 0, Bu. Ya, berapapun kali 0 hasilnya? 0. Berapa 0. dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti 0 dikurang 1. Ini ada negatif 1 kan? Berarti Y sama dengan negatif 1. Berarti titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 1. 0 ini dari yang kita ketahuin X-nya sama dengan 0. Y-nya negatif 1. Udah kan didapat? Dan sebelumnya juga ada titik potong lagi kalau Y-nya 0. Yaitu min 2,0. Bisa nggak ditarik garis? Bisa. Garis dapat terbentuk ada 2 titik. Ada titik min 2,0 yang tadi, yang ini, min 2,0 dan 0, negatif 1. Baru ditarik garis, dapat grafik persamaan garis lurusnya. Grafik persamaan garis lurusnya ini, yaitu ini. Paham belum? Paham, Bu. Kalau kita mencari titik potong sumbu Y, kita misalin X-nya dulu. X-nya itu boleh 1. kalian Boleh 1, boleh 2. Boleh negatif 1 juga boleh. Tapi dengan di contoh ini, kita pakai X sama dengan 0 untuk memudahkan. Paham sampai sini? yang baru bangun tidur. Kalau ini ada contoh cerita soal. Coba, siapa ya? Rido. Chelsea, coba Chelsea. Ya, Rido mulu gambar. Chelsea, Oh, tolong. gue sih, Dok. Orang gue tadi mood. Chelsea. Jurus pamungkas. Jihan, Pemikiran coba tingkat baca 5. soalnya Jihan. Ini pada off cam semua ya. Udah off cam, terus nggak pernah ngomong gitu, Bu. Soal nomor 3, perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi. Tunggu, apa saya nge-like?
Jihan cowok ya? Cewek gila. Coba ada yang bisa bantu. Apa harus cewek? Oh cewek, gue kebanyakan Kira- cowok di rumah. Kirain cowok, Bu. Makanya namanya Jihan, aku Jihan. Iya, namanya Jihan. Jihan sih dua macem. Ada dua macam ya? Praktik akuntansi ini didepresiasi garis lurus. Dalam produser ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. CV Torik Mega Jaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan 12 juta per tahun. Persamaan penyusutan sebagai berikut. 360 juta dikurang 200 juta dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. A. Tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. B. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. C. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Dia Paham? cadel R ya? Pertanyaannya? Ngasal. Ngasal. Enggak, tadi gue denger persamaan gitu ngomongnya nggak ada R-nya. Kayak yang di TikTok ya, Mar ya? Kayak cadel gitu. Damar. Apa sih? Siap, Bu. Damar jangan body shaming, Mar. Jangan seperti itu. Siap, Rido. Aduh, salah. Minta dilanjutkan. Nah, dari soal ini didapat persamaan garis lurusnya nih. Y sama dengan 360 360 juta. juta dikurang 12 juta. Dan ditentukan titik potong. Langsung aja ya ke jawabannya. Penjelasan. Untuk menentukan titik garis dengan sumbu X, substitusi nilai Y-nya. Kan tadi persamaannya ini kan? Persamaannya apa tadi? X ya. Persamaan pada bidang koordinat. Persamaannya ini nih. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Y-nya kita substitusi, nilainya 0. Kalau sumbu X, kita substitusi nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau untuk sumbu Y, substitusi nilai X-nya 0. Y-nya 0, berarti X-nya berapa? Kenapa bisa 30? Itu kan dibagi. Karena 360 juta dibagi 12 juta. Ya. Nah, gitu maksudnya. Paham? Paham. Berarti titik potongnya, X-nya tadi 30, Y-nya 0. 0. Nah, 30,0. Lanjut, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Kalau sumbu Y, kita misalkan X-nya 0. Kebalikannya ya, kalau X, kita ganti Y-nya sama dengan 0. Sumbu Y, jadi X sama dengan 0. Nah, X-nya 0 berarti Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta dikalikan 0. 12 juta dikali 0 berapa? 12. 0. 0 kan? Berarti Y-nya 360 juta. Berarti titik potong garisnya berapa? Seperti ini nih. X-nya berapa? 30. X-nya berapa? X-nya 0. X-nya 0. 0, Y-nya? 30. Ini. Kan beda lagi. 360 juta. Iya, paham belum sampai sini? Paham. Nah, baru kita jadikan seperti ini. Berarti
Gambar, tarik garisnya. Ini kita misalin 50 juta, 100 nih. Besar pajak terhadap usia truk dalam bentuk juta. Nah, ini per tahun. Tadi kan udah didapat ya. Berapa titik potongnya? 30,0 sama 0,360 juta. Berarti sini 30,0. X-nya 30, Y-nya 0. Di sini bukan titiknya? Ya. Iya. Terus, yang kedua, X-nya tadi berapa? 0, Y-nya X-nya tadi 360 juta. Di sini kita 60 tarik juta. garis. Terus, yang bagian B, titik potong garis dengan sumbu X ada 30,0. Menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, besar harga truk adalah 0. 0 perak. Paham belum sampai sini nih? Gratis. Paham belum sampai sini? Ini sama aja kayak A tadi. Tapi yang A itu kan kita nyari nilai X dan Y-nya. Sedangkan yang B ini pakai kalimatnya. Titik potong 30,0 menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, nih usia truknya di sini. Besar harga truknya 0. Di sini kan. Yang C, titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta. Menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun, besar harga truk 360 juta. Ide uritang. Paham belum? Paham belum sampai sini? Paham belum sampai sini? Paham, Bang. Saya lanjut. Menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Tadi kan hanya persamaan garis lurusnya aja, ini ada kemiringannya. Coba baca. Oh, siapa ya? Baca siapa? Coba baca M. Rizky. M. Rizky masih ada nggak di sini tadi? Di. Rizky mana Rizky? Sinyal, kayaknya sinyal. Oh, ini baru masuk. Coba Sabto, baca Sabto. 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 Kayaknya pada join doang. Coba kali aja yang baca deh. Baik, Bu. Tangga pengantar. Tangga untuk tempat tidur tingkat seperti tampak pada gambar di samping merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Ya. Nah. Kemiringan, tahu kan miring? Nih. Miring. Miring gini. Oh, Bu, miring. Enggak belok. Terus lanjut. M. Rizky. Udah masuk belum M. Rizky? Hah? Lanjut aja deh. Persamaan berikut merupakan pengertian dari gradien atau kemiringan garis. Kemiringan itu rumusnya perubahan panjang sisi tegak vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Vertikal tahu vertikal? Yang gini ya, tegak. Vertikal miring. Yang tegak. Horizontal mendatar. Nah, ini yang selanjutnya. Kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0.
Nih, persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X. Salah satu yang dilalui 1,2. Kemiringannya bisa 2 atau 2/1. Artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Kenapa 2 satuan ke atas? Ini tuh X ya, X, Y. X posisinya ke atas, ke kanan kiri atau atas bawah X? X itu X ke samping, Kanan. samping. Berarti Kanan kiri. ya, kiri apa Samping kanan kiri, Ya, kanan lihat. kiri. Ini positif atau negatif? Positif. Kalau positif, posisinya ke kanan. 1 satuan ke kanan, ini ada titik 0. Ada titik 1. Terus, 2 itu di Y atau X? Y, Y, 2 satuan, berarti ke atas. 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 Nih, kemiringan gradien 2 atau 2/1 artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Dan nih, dapat dengan kemiringannya M sama dengan 1. Kenapa M sama dengan 1? Nanti kita bahas. Ini bisa dipelajari sendiri, lanjut aja ke contoh soal ya. Ada persamaan garis yang melalui sembarangan titik X1, Y1 dan bergradien M adalah, ini ingat ya, Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nilai Y dan X ini tetap. Tulis aja Y. Y1 dan X1 baru dilihat dari titiknya. Misalnya titik X1-nya 2, Y1-nya 3, berarti 2,3. Seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan gradien 2. Nah, titiknya kan A 3,4. X1-nya berarti 3, Y1-nya 4. Dan M itu gradien 2. Baru substitusi nilainya. Persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Terus Y-nya substitusi. Tadi berapa Y1-nya? Y1-nya 4. 4. Kalau misalnya Y1-nya itu negatif 4, berarti di sininya plus ya. Tandanya berubah. Terus lanjut, M-nya 2. X-nya tetap dan dikurang 3. 3 itu dari sini, si titik X1-nya. X1. Nah, langsung. Y dikurang 4 sama dengan 2X. Kenapa 2X? Ini dikalikan ke dalam. 2 dikali X, 2X. Terus 2 dikali negatif 3. 2 kali negatif 3, negatif? Negatif 6. Kalau negatif 2 dikali negatif 3? Negatif 6. Negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya? Positif 6. Ya. Dilihat lagi Oh, iya. tanda negatif dan positifnya. Udah didapat. Kan persamaannya itu Y selalu harus di depan. Berarti Y sama dengan, diurutin dulu dari X-nya dulu. Berarti 2X dikurang 6 ditambah 4. Kenapa 4? Dari sini. Negatif 4. Sama-sama ditambah 4. Berarti negatif 4 tambah 4 kan 0. Berarti Y aja. Dan sebelah kanan, negatif 6 ditambah 4. Negatif 6 ditambah 4 berapa? 6 ditambah 2. 4. Berarti, Negatif 2. ya, persamaan garisnya itu Y sama dengan 2X dikurang 2. Jadi, persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X dikurang 2. Paham sampai sini? Tinggal substitusi nilai yang ada di soal dan lihat apa yang ditanyakan. Oke? Nah, ini ada lagi. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan angka di bawah 7 meter, mulai bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk penggunaan kursi roda?
Berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Ini ada gambarnya. Ini kemiringannya ini ya, miring ya. Nah, lihat gambar sini. Tingginya 90 cm, panjang jalannya itu 7 meter. 7 meter kita ganti jadi sentimeter, biar sama-sama. Ditanyanya Jadi kemiringan. 700. Ya. Kalau ditanya kemiringan, berarti soal rumusnya perubahan panjang sisi tegak dibagi sisi mendatar. Tegaknya berapa? Ini tegak nih. 90 cm. Nah, 90 cm dibagi 700 cm. Ya. Paham sampai sini? Paham. Lanjut ya. Paham. Nah, ini kita pakai soalnya itu yang ada di Australia. Kalau misalnya kemiringan jalan, untuk pengguna kursi roda itu nggak boleh lebih dari 0,15. Begitupun untuk selanjutnya. Nah, tadi di sini ada berapa? Kemiringannya berapa? 0,129. 129. Nah, untuk menentukan panjang jalan ini dulu deh berarti. Berarti, jadi jalan yang dibangun memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda. Karena kemiringan jalan yang akan dibangun kurang dari 0,15. Iya nggak? 0,1229 itu kurang dari 0,15. Berarti dia memenuhi syarat ya di Australia. Terus kita ditanya, untuk menentukan panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda. Kemiringannya tadi berapa? 0,15. Nah, ada perubahan sisi tegak sama mendatar. Kan tadi tegaknya 90. Mendatarnya nggak tahu nih berapa. Berarti kita nyari nilai X-nya. 0,15 berarti itu sama aja berapa? Dikali. Dibagi ya, terus ada penyelesaiannya, substitusi ukuran yang diketahui, kalikan kedua ruas oleh X. Bagi kedua ruas dengan 0,15, karena ingin mencari nilai X-nya. Berarti 90 dikali 0,15, X-nya 600. Jadi, panjang jalan terpendek dari bibir tangga adalah 600 cm atau 6 meter. Dari senti kita ubah jadi meter, karena jarak itu meter ya, bukan senti. Paham sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Putus-putus punya saya, Bu. Putus-putus punya saya, Bu, jadi nggak paham. Paham, Bu. Kecepatan nggak apa yang saya lakuin? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nanti boleh diulang lagi ya. Saya taruh lagi di YouTube, nanti kalian bisa akses lagi. Maaf Bu, nama YouTube Ibu apa? Titania Dewi Pramesti, nama panjang saya. Linknya ya, Bu. Ya, pokoknya nanti saya share lagi. Materi yang udah saya bagikan di Google Classroom, boleh kalian catat, boleh kalian print, boleh kalian apapun, pokoknya kalian punya pegangan, kalian pelajari lagi kalau nggak paham. Boleh cara-cara lagi, sembari lihat video yang tadi saya ajarin. Ya. Pusing ya? Gimana? Pusing nggak?